Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 5 Agustus 2026, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita merayakan pemberkatan Gereja Basilik Santa Perawan Maria. Saudara-saudari, kita lebih suka mengundang orang yang selalu bersedia datang. Maka di mana-mana kita bertemu dengan orang-orang yang sama. Namun mereka pun akan bersedia pula ikut serta andai kata mendapatkan undangan. Pada hari ini Tuhan akan membawa keselamatan bagi setiap orang dan di mana-mana akan dinikmati damai sejahtera dan sukacita. Hai Ibu, sungguh besar imanmu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, perkenankanlah kami menerima sabdamu dan percaya akan janjimu melalui Yesus Mesias, sabdamu terakhir, serta cahaya hidup kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah perempuan itu pergi sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang yang beriman Katolik hendaklah selalu berjuang untuk meminta dan memohon berkat kepada Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan kepada kita, yang memberikan kekuatan sekaligus penghiburan di dalam pesiaran hidup di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga belajar dari Bunda Maria yang selalu taat dan setia. Saudara-saudari, hari ini kita juga merayakan pemberkatan Basilika Santa Perawan Maria. Kita semua diajak untuk mengenang bagaimana kisah keselamatan itu terjadi.
Maria sebagai Bunda Allah yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan, memelihara, menjaga Yesus putranya. Hendaknya kita juga memiliki cara yang sama, menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Belajar dari Bunda Maria, kita rendah hati, menunjukkan cinta kasih dan kepedulian sebagaimana seorang ibu kepada anak-anaknya, sebagaimana seorang ibu yang memperjuangkan supaya dia mendapatkan remah-remah yang jatuh itu. Dari hari ke hari, seorang ibu memelihara anak-anaknya. Dari hari ke hari dan sepanjang waktu, kita selalu ingat akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita dan memohon kepada Tuhan supaya hati kita diberi kelegaan dan tetap setia untuk mengikuti jalan hidupnya. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, yang tidak pernah menghindar dari permohonan-permohonan kita. Kita mohon supaya kita pun didoakan dan selalu kuat mendapatkan penghiburan di dalam iman. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pemberkatan Santa Basilik Santa Perawan Maria ini, hendaklah kita tetap setia belajar dari Bunda Maria. Kita ingat bagaimana waktu basilik itu dibangun dengan situasi yang penuh dengan keajaiban, di mana salju turun di puncak musim panas di awal Agustus pada tanggal ini, yang menjadi dedikasinya berabad-abad lalu. Sejarah berjalan sebagai berikut karena pasangan bangsawan Kristen yang taat dan lanjut usia ingin menyumbangkan dan menawarkan harta mereka kepada gereja saat itu, dan menawarkannya kepada Santa Perawan Maria Bunda Allah. Tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa dan kemana harus pergi. Menawarkannya, mereka memintanya untuk membantu mereka menemukan cara untuk membuat persembahan dengan benar dan menghormatinya. Kita diingatkan pada peristiwa juga 17 abad yang lalu, pada saat penganiayaan terhadap iman Kristen yang baru saja berakhir berkat Edik Milan oleh Kaisar Romawi Konstantinus Agung dan Licinius, menandai berakhirnya era penganiayaan dan awal dari era pertumbuhan iman Kristen yang sesat. Saat itulah Basilika besar di Roma dibangun, termasuk Basilika Santo Petrus yang lama, Basilika Lateran yang merupakan katedral Paus, dan akhirnya Basilika Santa Maria yang agung ini didedikasikan untuk Bunda Maria. Saudara-saudari, kesempatan bagi kita untuk bersekutu di dalam hidup menggereja, datang ke gereja merayakan Ekaristi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Rahim, semoga perjamuan suci ini memberikan kekuatan ilahi dan keteguhan surgawi kepada kami yang memperingati pemberkatan Basilik Santa Perawan Maria. Semoga kami memelihara keutuhan kurnia iman dan menjalankan dengan kesetiaan kepada Tuhan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.